So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Tecno Spark 30 Pro, smartphone baru dari Tecno yang rilis di akhir bulan Januari kemarin. Nah, buat harga sendiri Tecno Spark 30 Pro ini itu dibanderol dengan harga 2,1 juta buat yang internal 128 GB dan 2,4 juta buat yang internal 256 GB. Buat desain, Tecno Spark 30 Pro ini tuh punya body flat yang cukup kerasa bongsor namun punya body tipis ya. Buat frame kameranya ini berbentuk bundar dengan ada 4 bulatan kecil di dalamnya. Di sisi atas smartphone ini ada lubang speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ada SIM tray triple slot yang artinya dia bisa nampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 kartu micro SD tambahan. Sementara itu di sisi bawahnya ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini stereo speaker. Smartphone ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC ya, dengan posisi sensor yang ada di samping rumah kameranya. Terus dia juga udah punya IP rating IP54 yang artinya dia tahan sama cipratan air ringan. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya Full HD Plus 1080 x 2436 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,78 inci. Buat layarnya ini punya 1 miliar warna dan punya peak brightness yang ada di 1700 nits. Kalau buat refresh rate ini ada di 120 Hz yang tentunya buat dipakai scrolling berasa lebih smooth ketimbang layar 60 Hz biasa. Terus buat fingerprint ini juga udah under display yang kecepatan bacanya sendiri udah lumayan kencang buat di kelasnya. Sedangkan buat desain layar ini standar ya buat HP 2 jutaan. Bezel emang kerasa masih cukup tebal terutama di sisi bawahnya. Tapi tebelnya ini bukan tebel yang ngeganggu kok pas dipakai. Overall sih kualitas layarnya udah di atas rata-rata HP di kelasnya ya. Paling kurang dari desain layar aja yang kalau dilihat itu masih kerasa kayak megang HP budget. Tapi selebihnya ini udah oke. Lanjut buat performa, Tecno Spark 30 Pro ini itu pakai chipset MediaTek Helio G100. Buat pilihan storage ini ada dua ya, 8/128 GB dan 8/256 GB. Buat dipakai harian, smartphone ini udah cukup nyaman buat dipakai. Pilihan storage yang lumayan gede juga jadi nilai plus karena buat dipakai multitasking jadi lancar. Buat dipakai main game Mobile Legends ini dapetin settingan ultra. Selama main ini bisa dapat FPS di kisaran 110 sampai 120 FPS. Ini berjalan cukup stabil dan cukup lama juga ya, jadi ya udah lumayan enak. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth Ultra sampai HD High. Selama main di settingan Smooth Ultranya ini stabil banget buat dapat di angka 40 FPS. Selain itu gyroscope-nya ini juga udah built-in, jadinya pengalaman pakainya pun enak. Kalau buat Genshin Impact ini kita coba pakai settingan lowest-nya ya, dan alhasil FPS yang didapat ini ada di kisaran 43 sampai 47 FPS pas lagi jalan-jalan santai. Sementara itu pas lagi battle yang ngeluarin banyak efek, FPS ini ada di kisaran 35 sampai 40 FPS. Sesekali ini juga sempat drop ya ke 20-an FPS, tapi hitungannya ini masih jarang banget. Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 5000 mAh. Buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 6%. Main IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 8%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 18%. Sementara itu buat kecepatan ngecas, ini ada di 33 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam 15 menit. Buat sistem operasi, Tecno Spark 30 Pro ini itu pakai iOS versi 14 dengan basis Android 14. Sayangnya di Tecno Spark 30 Pro ini nggak ada jaminan update ya. Tecno sendiri nggak bilang dan nggak ngasih tahu apakah mereka akan kasih software update atau enggak. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Tecno Spark 30 Pro ini itu dibekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 108 megapiksel, sementara itu buat yang satunya lagi ini cuma pemanis aja. Nah, kalau buat yang di bagian depan ini resolusinya 13 megapiksel. Buat hasilnya ini lumayan cakep ya buat ukuran HP harga 2 jutaan. Warnanya ini cukup keluar, detailnya bagus, tapi sayang dynamic range-nya ini kerasa kurang luas. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini.
Oke, ini contoh perekaman video dari Tecno Spark 30 Pro direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Kalau dilihat di preview sih kelihatan banget ininya ya, gempa buminya ya, berguncang-guncang seperti itu. Tapi tenang, ada Ultra Steady, nanti kita bakal coba kayak gimana perbandingannya. Oke. Nah, ini Ultra Steady udah aktif. Cuma dia hanya berlaku di resolusi Full HD 30 ya, atau resolusi saat ini. Nanti di resolusi yang lebih tinggi gitu dia nggak bisa dipakai. Tapi ya ada aja udah oke lah. Ini buat Full HD 60 fps, hasilnya seperti ini. Bakal dikompres ke Full HD 30. Kita mau lihat aja nih smoothnya seperti apa, kestabilannya seperti apa. Harusnya sih sama-sama aja ya, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Terakhir ada 2K 30 fps, hasilnya seperti ini. Ciri khas HP-HP dari Transsion Holding, baik Infinix, Tecno atau Itel ya, biasanya mereka selalu nyemetin resolusi 2K 30 fps, hasilnya seperti ini. Oke, ini buat kamera depan Full HD 30 fps. Di kamera depan ini juga ada Ultra Steady, nanti kita bakal coba pakai kayak gimana. Dan itu cuma bisa di Full HD 30 fps nya juga. Jadi kamera depan sama belakang sama ya. Dia tuh sama-sama resolusinya bisa 2K 30, tapi buat Ultra Steady nya cuma bisa di Full HD 30. Nah, ini Ultra Steady udah diaktifin, bisa kalian lihat mukanya kelihatan ngezoom ya, karena dia ngecrop gitu ya. Nah, kalau mau ini tangan tuh harus jauh gitu, cuma agak pegel juga ya kayak gini. Tapi ya hasil lebih stabil lah, kalian bisa bandingin sama video sebelumnya. Ini Full HD 60, singkat aja seperti ini. Dan ini 2K 30, hasilnya seperti ini. Oke, gitu aja, kita balik ke studio ya. Oke, kesimpulannya Tecno Spark 30 Pro ini tuh bisa jadi pilihan buat kalian yang punya budget 2 jutaan. Di harga segini dia tuh udah bisa kasih kualitas layar yang cakep, performanya yang lumayan kencang, dan kamera yang hasil jepretannya juga lumayan bagus. Paling kurangnya HP ini ada di bagian desain aja ya, desain bagian belakang dan bagian depan yang sebenarnya ini selera masing-masing orang. Terus ada di OS-nya, yang mana tampilannya ini kurang kerasa smooth dan cantik. Terus habis itu jaminan update yang nggak jelas, jadi perlu jadi bahan pertimbangan juga buat kalian. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.